Dia Kak Umar, kenapa udah habisi? Mau masuk keringan. Kenapa sih nggak ada air minum di sini? Pak Jis. Iya Pak Fatur. Tes suara. Tes ya, sudah masuk. Ini mohon bimbingannya Pak Fatur, ini acara pertama. Ini se-Indonesia kan, bekerjasama dengan ini para GMT baru dari Google. Ya baik, kita mulai. Selamat pagi, apakah suara saya sudah masuk? Sudah masuk itu. Ya baik. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat Presiden Matematika Nusantara Nasional, Bapak M. Fathur Rahman SPD, yang saya hormati Pengawas Matematika Nusantara Kebumen, Bapak Deni Rizana MPD MM, yang saya hormati pula mentor-mentor kita pada pagi hari ini, ada Bapak Aziz Mustafa SPD SIGR, dan Ibu Nila Kurniasari SPD. Tak lupa yang saya hormati Ibu moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Penny Mawarningrum MPD, serta tak lupa Bapak Ibu peserta diklat daring Google Workspace for Education yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita dapat menyelenggarakan diklat secara daring dengan tema belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education. Semoga diklat hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin. Perkenankan saya Nova Cahyani yang akan memandu jalannya webinar atau diklat pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, acara yang keempat pengenalan akun belajar, kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara diklat pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diklat hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta dimohon untuk berdiri.
peserta disilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengawas Matematika Nusantara Kebumen. Kepada beliau Bapak Dani Rizana MPD MM, kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Nova waktunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Yang pertama, yang terhormat Bapak Muhammad Fathurrahman SPD selaku Presiden Matematika Nusantara. Yang kami hormati Bapak Andai Mirawan, alhamdulillah juga hadir pada diklat hari ini selaku Ketua Matematika Nusantara Jawa Tengah. Dan narasumber kita ada Bu Penny Marwa Warning Room MPD, Pak Aziz Mustafa SPD SIGR, ada Bu Nila Kurniasari SPD, serta yang kami hormati dan yang kami banggakan juga Bapak Ibu peserta ya dari seluruh Indonesia yang hari ini bergabung. Yang kemarin informasi dari panitia yang mendaftar pesertanya ada sekitar 230 peserta yang mengikuti kegiatan diklat ini. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi siang hari ini kita bisa mengikuti ya kegiatan walaupun menggunakan daring ini, dan alhamdulillah kita juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Langsung saja, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan pengurus Matematika Nusantara Kabupaten Kebumen yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dalam kegiatan diklat Google for Education ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan dari diklat daring ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi para pendidik ya, baik SD, SMP, SMA ataupun bahkan perguruan tinggi ya, untuk bisa lebih memahami juga lebih memaksimalkan dari Google. Itu seperti itu. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada semua peserta ya, semua peserta yang berkenan hadir ataupun berkenan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya sehingga kita bisa mengaplikasikan kegiatan ataupun pengalaman ilmu yang kita peroleh nantinya ke pendidikan ya, ke anak didik kita di sekolah masing-masing. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini masih banyak kekurangan sana sini, karena memang ada dua akses ya. Yang pertama bisa menggunakan Zoom meeting ini, yang kedua nanti bisa yang sinyalnya susah nanti bisa tetap mengikuti bisa menggunakan YouTube. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Universitas Putra Bangsa Kebumen yang juga memfasilitasi ya untuk kegiatan ini, sehingga pada pagi hari ini Matematika Nusantara Kebumen menggandeng salah satu perguruan tinggi di Kebumen ya, Universitas Putra Bangsa. Mudah-mudahan kerjasama ini ke depan bisa terus terjalin sehingga Matematika Nusantara ini bisa lebih berkembang. Kami hanya bisa mengucapkan selamat berdiklat ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jadi cukup sekian apa yang saya sampaikan. Selamat berdiklat dan kami mohon maaf apabila dalam kegiatan diklat nanti juga banyak kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dani Rizana MPD MM atas sambutannya. Beliau merupakan dosen dari STI Putra Bangsa. Terima kasih Bapak Dani Rizana telah hadir. Sama-sama Mbak Nova. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh baik. Langsung saja karena mengingat waktu sudah siang, tibalah saatnya kita akan memasuki acara inti.
Diklat daring dengan tema belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education pada hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Penny Mawarningrum MPD. Kepada beliau saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Ada sambutan dari yang Baik, sebelum kami memasuki acara inti, acara ini akan dibuka terlebih dahulu oleh Ketua MN Jawa Tengah, yaitu Bapak Andai Mirawan. Apakah sudah bergabung? Bapak Andai? Ya, oke. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu terutama Bu Penny yang sebagai nanti narasumber dari MN. Mohon maaf Pak Andai, mic-nya termute. Silakan bisa di-unmute dulu Pak. Oke, terima kasih. Kami ulangi. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat sehat kita kepada kita semua, sehingga di pertengahan hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat nanti ke depannya untuk anak didik kita. Oke, Bapak Ibu, di sini saya mewakili dari Pak Fatur, karena Pak Fatur adalah sebenarnya Presiden MN kita. Beliau adalah Presiden kita di Matematika Nusantara. Jadi, Bapak Ibu, sedikit saja bahwa Matematika Nusantara ini adalah suatu organisasi yang sangat luar biasa, yang awalnya hanya cuma segelintir orang yang persatuan dari teman-teman yang ada di lebih tahu, mungkin nanti Bu Penny juga lebih tahu, mungkin sedikit saja itu adalah perkumpulan dari teman-teman yang awalnya orang-orang hebat matematika, yang orang-orang hebat yang ingin membagikan ilmu kepada kita, akhirnya terbentuklah suatu Matematika Nusantara. Nah, akhirnya dari Matematika Nusantara itu terbentuk juga sebagai Matematika Nusantara provinsi. Sekarang juga seperti sekarang ini di setiap provinsi, setiap kabupaten diarahkan untuk didirikan untuk Matematika Nusantara seperti di Kebumen. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu yang sekarang menjadi Ketua Matematika Nusantara, kebetulan di Kebumen juga ada orang hebat. Orang hebat itu adalah dia Sekretaris Matematika Nusantara tingkat Provinsi Jawa Tengah, Pak Aziz, itu orang hebat juga. Dia adalah di Sekretaris Provinsi, jadi nanti misalkan ada apa-apa lebih cepat untuk informasinya. Bapak Ibu, saya titip pesan saja bahwa kita di sini adalah penggerak pendidikan. Maka dari itu apa yang kita lakukan, ilmu yang kita dapat nanti bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Yang jelas Bapak Ibu, kita adalah intinya mencari ilmu Bapak Ibu. Mencari ilmu, toh nanti Bapak Ibu sertifikat itu adalah sebagai bonus kita. Ini Bapak Ibu, sertifikat adalah bonus kita. Yang jelas kita adalah menggali ilmu, berbagi ilmu untuk bisa berbagi ke teman-teman. Di sini nanti mungkin dari presenter, moderator itu tetap sama saja seperti kita, tetap masih belajar. Tetap belajar Bapak Ibu. Tidak ada yang di sini adalah paling pintar, paling tidak. Kita semua pasti masih sama. Kita masih tetap menggali ilmu, mencari apa yang harus kita terapkan ke anak supaya anak lebih senang untuk mengapresiasikan, mencari inovasinya anak seperti apa, seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari kami Bapak Ibu, supaya nanti tidak terlalu panjang lebar untuk waktu yang
tersita oleh saya. Intinya untuk hari ini Bapak Ibu, untuk Matematika Nusantara dalam pelatihan hari ini dinyatakan, saya mewakili Pak Fatur, dinyatakan di. Terima kasih. Waktunya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andai Meirawan atas sambutannya. Tibalah saatnya kita memasuki acara inti, diklat daring dengan tema belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education pada pagi hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Penny Mawarningrum MPD. Kepada beliau, kami silahkan. Oke, baik Bapak Ibu, seluruh peserta diklat pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andai Meirawan selaku Ketua MN Jawa Tengah Matematika Nusantara dan dihadiri oleh Pak Dani Rizana selaku pengawas MN Kebumen, dan beliau juga sebagai dosen STIE Putra Bangsa Kebumen yang sekarang ini sedang launching menjadi universitas, satu-satunya universitas ekonomi di Putra Bangsa Kebumen. Baik Bapak Ibu, untuk pagi hari ini menjelang siang, saya perkenalkan Penny Mawarningrum dari Kebumen akan mendampingi Bapak Ibu dalam rentetan kegiatan hari ini sampai sekitar pukul 12 ya, sampai pukul 12 nanti kita akan ditemani dengan Bapak Ibu pemateri atau narasumber dari Google Master ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum acara inti saya akan membacakan untuk kurikulum vitae para narasumber kita yang insya Allah akan menemani berapa hari ke depan sampai dengan tanggal 6. Ya, nanti coba saya share screen biodata beliau. Oke, Bapak Ibu, ini adalah beliau berdua. Ini adalah kami dalam satu tim dari Kebumen, ya Kebumen, dan mewakili MN Jawa Tengah untuk cabang Kebumen. Yang pertama ada Pak Haji Mustafa, SPD SIGR dari SMA VIP Al Huda Kebumen. Beliau adalah master Google-nya Kebumen. Bapak Ibu nanti akan ditemani kita bersama belajar sampai dengan tanggal 6 ke depan. Dan yang kedua adalah Ibu Lina Kurniasari SPD. Beliau dari SMP Negeri 3 Satap Sempor. Ya, Negeri 3 1 Atap Sempor. Beliau ini masih muda Bapak Ibu, luar biasa, karena kalau Bapak Ibu tahu luar biasa perjuangannya. Karena letak sekolahnya itu Bapak Ibu jauh dari perkotaan. Kalau kita hitung ya sekitar 1 jam lebih, 2 jam perjalanan naik gunung Bapak Ibu. Tapi beliau sungguh luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, sebelum kita ke pemateri, akan saya bacakan beberapa tata tertib ketika kita mengikuti, ya, ketika kita mengikuti pelatihan daring ya, untuk tatap muka Meet. Mohon maaf karena peserta yang masuk ke kami itu sekitar 230, dan mungkin hari ini belum bisa bergabung semua karena adanya beberapa aktivitas, maka kami menggunakan 2 fasilitas. Yang pertama Zoom meeting dan yang kedua adalah live streaming via YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung ketika memang tidak bisa masuk melalui room Zoom. Oke, yang pertama, tata tertib yang pertama, 1, mematikan mic saat pemateri memaparkan. Yang kedua, jika ada pertanyaan, tuliskan di chat atau raise hand, nggih, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, karena nanti proses meeting itu kita sambil mempraktekkan ilmu dari para narasumber, maka akan lebih baik Bapak Ibu ketika Meet menggunakan HP dan mempraktekkan langsung ilmu yang akan dipaparkan menggunakan laptop atau PC.
Terus yang terakhir, untuk daftar hadir akan kami sediakan di Classroom dan diisi setelah selesai mengikuti sesi. Oke, baik Bapak Ibu, untuk acara hari ini, tanggal 1 April 2021, akan saya bacakan. Sudah bisa terlihat nggak Bapak Ibu? Bisa Ibu. Bisa ya? Oke, yang pertama pembukaan alhamdulillah sudah dibuka oleh Bapak Andai Mirawan. Terima kasih Bapak. Yang kedua nanti materi pertama yaitu pengenalan akun belajar ID. Yang kedua, bagaimana kita mengelola file di Google Drive dan Gmail. Nah, Bapak Ibu, pada tanggal 3 April nanti kita akan berjumpa kembali, kita akan berkolaborasi di Google Docs dan Slides. Berkolaborasi di Google Sheet dan bagaimana kita nanti akan membuat survei melalui Google Form. Di penghujung tanggal 5 April 2021, kita akan mengenal Google Meet. Yang kedua, mengenal Google Calendar, Google Classroom. Dan tentunya nanti ada penugasan-penugasan yang sudah kami tautkan, kami tempelkan di Google Classroom, di kelas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya akan langsung kita paparkan langsung ke pemateri. Narasumber yang pertama adalah Pak Ajis Mustafa. Beliau akan menyampaikan dan mengenalkan kepada kita apa sih itu akun belajar ID. Oke, kepada Pak Ajis kami silakan. Ini dulu enggak? Ya, selamat sore. Ya Pak Ajis, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Penny yang sudah membuka acara ini, membuka diskusi pada hari ini ya. Ini meet pertama ya, pertemuan pertama di Diklat Daring Google Workspace Education. Pada hari ini kita akan belajar ataupun diskusi bersama ya mengenai apa itu akun belajar, kemudian Google Drive dan juga mengenai Gmail ya. Share screen. Ya, share saya sudah kelihatan ya? Terlihat Pak. Terlihat ya. Oke. Nah, di dalam Google Classroom sudah ditayangkan, sudah ada materinya mengenai ini panduan dari Revo ya, Google for Education Partner. Apa itu akun belajar ID ya? Semua institusi ya di bawah naungan Kemendikbud itu sudah mendapatkan akun belajar ID. Ini adalah GSE, akun GSE ya, akun Google Suite for Education. Jadi dulunya kan sekolah bisa mengajukan GSE secara mandiri dengan syarat mempunyai domain sch.id. Nah, tapi setelah ada kerjasama dengan GTK, maka semua dialihkan bagi guru dan siswa yang sudah masuk Dapodik dari jenjang SD, SMP, dan SMA sampai universitas, itu mendapatkan akun belajar ID. Nah, ini fungsinya apa aja atau kelebihannya apa aja dari akun biasa atau akun Gmail personal ya. Ini sama aja akun Gmail, hanya saja berdomain belajar.id. Ya, yang pertama mudah digunakan. Artinya akun ini bisa diakses di berbagai perangkat. Tentunya saya juga mengakses di handphone dan juga di laptop saya ya. Atau saya bisa bekerja dan menggunakan laptop orang lain atau di kantor itu kita menggunakan akun tersebut. Semua data yang kita simpan di Drive ataupun dikerjakan di Word, di Word online ya, Doc itu maksud saya,
sheet maupun slide itu bisa kita kerjakan lagi, dilanjutkan, dibuka kembali. Kemudian yang kedua, data ini aman ya. Aman, artinya tidak ada virus yang masuk di situ ya. Dan cara menyimpannya juga tidak harus Ctrl S seperti atau di save as, bisa langsung otomatis tersimpan di cloud ya. Yang ketiga, ini bisa berkolaboratif ya, dan penyimpanan tentunya lebih besar dari biasa. Dari drive personal itu maksimal berkapasitas 15 GB. Berbeda dengan akun Belajar ID, ini drive-nya itu tak terbatas ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang suka nyimpan drakor ataupun film-film movie gitu ya, bisa jika laptopnya penuh ya, kita simpan saja di drive seperti itu. Nah, ini bisa untuk berintegrasi satu akun untuk semua ya, artinya bisa untuk contohnya untuk mendaftar Canva for Education ya, Canva yang mirip Pro ya, tapi tidak bayar. Nah, seperti itu, dan juga banyak keuntungan yang lainnya. Kemudian bisa sebagai pengelolaan sumber belajar ya, bisa untuk mengakses fitur-fitur yang lainnya. Nah, di sini jangkauan panjang atau dapat diakses untuk semuanya ya. Ini dari Kemendikbud itu free bagi para guru ataupun siswa ataupun dosen mahasiswa yang sudah masuk ke Dapodik. Sekali lagi, ini bagi yang di bawah naungan Kemendikbud ya. Mungkin bagi yang dari madrasah juga ada dari madrasah.sca.id. Nah, cara aktivasinya, bagaimana cara mendapatkan akun ini? Akun ini bisa didapatkan menggunakan data Dapodik ya, di GTK. Bisa minta di operator sekolah. Setelah kita dapatkan akun dan password, kita aktivasi ke Gmail, login ke Gmail, kemudian akan muncul nih ya, accept. Setelah masukkan password, muncul accept dan diminta untuk memberikan password baru, seperti itu. Nah, bagaimana kalau passwordnya kita lupa? Ya, di sekolah itu ada admin ya, admin yang bisa mereset password kita. Salah satunya adalah kepala sekolah, kemudian pihak tata usaha, satpam itu juga merupakan dan karyawan itu juga merupakan admin untuk akun belajar di sekolah tersebut. Nah, ini kelebihan akun belajar ini yang pertama memang penyimpanan data tak terbatas gitu ya. Bisa menyimpan di Google Drive berapa giga pun, berapa tera. Nah, fitur-fiturnya itu lebih canggih. Yang pertama ada Google Chat, yang kedua Classroom-nya nanti akan kita explore. Di Classroom itu otomatis sudah ada link Meet dan bisa merekam ya. Drive-nya lebih banyak jelas, aman dan terintegrasi dari Kemendikbud sudah terjamin keamanannya ya. Jadi data kita itu akan aman. Nah, ini salah satu contohnya perbedaan dari drive akun pribadi dan akun bersama ya. Di akun pribadi itu di sini hanya muncul share with me ya. Jadi tidak ada share drive. Nah, di sini jika kita sudah share bersama ya, mengerjakan secara tim gitu di maaf harusan ya. Oke, di Meet, fitur Google Meet itu kelebihannya di Google Meet pada akun Belajar ID sudah ada menu rekam rapat ya, dan akan tersimpan di drive. Beda dengan akun pribadi, jika kita ikut Meet menggunakan akun pribadi, akun Gmail, itu tidak ada menu rekam rapat. Ya. Jadi tidak bisa merekam. Merekamnya menggunakan aplikasi tambahan. Itu merupakan kelebihan dari akun Belajar ID. Ya, jadi kita bisa belajar bersama menggunakan akun Belajar ID. Kemudian kita akan belajar mengenai drive. Ini kita langsung sambung ke drive. Ya, kita akan belajar mengenai drive ya. Yang pertama, lanjut ya.
Oh ya. Nah, penugasan di itu ya. Ya Bapak Ibu, ini Pak Aziz nanti akan menjelaskan tentang drive. Bapak Ibu silahkan sambil membuka classroom yang di tugas pertama. Silahkan classroomnya dibuka dulu, di share screen yang classroomnya. Ini tuh. Ya, nanti yang bantuan dengan yang lampirannya biar pesertanya tahu cara itunya. Saya boleh. Sudah aku masuk. Classroom. Ya, silakan Bapak Ibu untuk bisa sambil membuka laptop atau PC yang bisa akses langsung ke Google Classroom. Biar nanti langsung ada komunikasi, jika ada kesulitan bisa langsung tersampaikan di sini. Ya. Drive. Ya, saya mulai dari awal saja. Saya sudah masuk screen saya. Sudah. Oke. Kita di Google Classroom sudah ada tugas praktek hari ke-1 itu mengenai Drive dan Gmail ya. Di sini ada panduannya juga yang sudah saya berikan. Kita akan mengeksplor bersama. Ya, panduannya itu bagaimana caranya ya. Yang pertama, tugasnya itu mengenai Drive. Di Drive ini diminta untuk perbedaan tampilan Google Drive G Suite ya dengan Google Personal atau Gmail ya. Oke, kita buka dulu Drive-nya. Kalau saya sukanya langsung aja di Google ya, Drive Google gitu ya. Nah ini sign in. Yang pertama, kalau kita sudah pernah sign in, pasti di sini sudah ada sudah masuk ya ke dalam komputer kita. Nah, perbedaan di sini yang pertama di logo sebelah kanan atas itu merupakan yang belajar ID. Yang satunya saya membuka yang akun Gmail saya. Ya, bisa membedakan bagaimana akun Gmail biasa dengan akun Gmail belajar ID ya. Nah, kita lihat di sini di tugas itu diminta untuk screenshot perbedaan tampilan Google Drive G Suite dengan Google Personal atau Gmail saya. Panduannya adalah men-screenshot tampilan dari Google Suite dan di sini sampingnya adalah Google biasa Gmail ya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa membuka sebentar Pak Aziz. Bapak Ibu sudah bisa membuka dua-duanya antara panduan tugas praktek dengan panduannya dengan tugas prakteknya Bapak Ibu. Silakan. Sudah bisa membuka dua-duanya antara tugas dengan panduan? Belum, Bu. Oh, belum. Sudah. Yang sudah terbuka apa ini? Yang sudah dibuka apa? Yang sudah terbuka? Sinyalnya agak susah Bu ini Bu. Oh, sinyalnya belum agak bisa susah. langsung praktek. Iya, jadi hanya bisa menyimak saja ini. Oke, siap. Maaf. Ya, tidak apa-apa. Oke, berarti nanti dilanjutkan dulu oleh Pak Aziz. Nanti ini kan live ya, nanti Bapak Ibu bisa memutar kembali. Nanti akan kami sematkan di classroom. Ya, silakan dilanjut Pak Aziz. Masukan Bu. Iya, Pak gimana? Kalau bisa nanti untuk materinya bisa di-share Bu, biar kita simpan Bu untuk dipelajari lebih lanjut. Oke, siap Pak Nugroho. Oke, siap. Ini Pak Nugroho dari mana ini? Luar biasa Pak Nugroho, terima kasih. Insya Allah nanti akan kami share. Oke, silakan Pak Aziz untuk bisa melanjutkan.
Oke, sebelum Pak Aziz sambil menunggu Pak Aziz melanjutkan, nanti untuk materi hari ini, Bapak Ibu bisa melihat di classroom, nanti di sana sudah ada materi dan juga penugasan Bapak Ibu. Selama penugasan nanti akan kami pantau dan kami dampingi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ketika ada permasalahan-permasalahan kita koordinasikan, kita diskusikan bersama. Jadi kita belajar bersama, nggih Bapak Ibu. Oke, Pak Aziz sudah siap? Ya, silakan. Terima kasih ya. Di sini di tugas yang pertama adalah tampilan screenshot ya dari Google Drive G Suite dengan Google Personal. Kita sudah membuka dua buah drive. Yang pertama adalah drive ini Google Suite. Yang kedua adalah drive personal ya. Nah, bagi yang belum mempunyai bisa minta ke saya, nanti saya pinjami akun, tidak apa-apa. Mungkin namanya nanti berbeda dengan nama Bapak Ibu ya. Kita screenshot saja ini. Bagaimana cara screenshot? Bisa menggunakan snipping tool ya. Snipping tool itu ada di ini ya, di komputer sudah ada semuanya. Bisa juga menggunakan bantuan tombol di keyboard, itu ada print screen, PRT, SCR itu ada di sebelahnya F12 biasanya ya. Kita klik aja, pencet saja print screen. Nah, kemudian kita paste di tugasnya ya. Nah, kita paste di sini. Kita sesuaikan tadi letaknya di mana ya. Nah, ini di back. Nah, sehingga muncul ini perbedaannya disesuaikan ya. Ini perbedaannya di logonya ya. Kemudian ini di share drive ya. Kemudian kapasitasnya juga ini tidak ada ya, tidak ada di sini, tidak ada kapasitasnya itu berapa. Kalau yang drive biasa itu ada kapasitasnya itu 15 GB. Nah, ini saya sudah menggunakan 7 GB dari 15 GB. Ini pada drive biasa. Kemudian di sini logonya juga biasa ya, hanya profil kita. Berbeda dengan yang di Belajar ID, ini domainnya kelihatan di sini Belajar ID. Kemudian di sini penyimpanan drive-nya itu tidak ada kapasitasnya, hanya saja tertulis 5,8 GB yang sudah kita gunakan. Nah, ini yang di screenshot. Kemudian screenshot juga tampilan dari ini biasa drive biasa dijejerkan ya di sini ya bareng ya. Nah, biar kelihatan nanti perbedaannya di mana gitu. Ini mengenai tugas 1 gitu ya. Nah, ini tugas 1 seperti ini. Ini mohon maaf saya malah jadi mengedit tugas 1. Saya buat salinan dulu. Sebentar. Ya, untuk slide yang nomor 3 seperti itu cara mengerjakannya ya. Kemudian kita akan mencoba mengerjakan slide berikutnya, yaitu membuat folder. Nah, kita akan belajar membuat folder di dalam drive kita ya. Nah, ini folder berjudul DDGWE-MN-MGEP Kebumen. Jadi ini juga bersama dengan MGMP Matematika Kabupaten Kebumen, Matematika Nusantara ya, Kabupaten Kebumen. Kita akan membuat folder dengan judul DDGWE-MN-MGMP Kebumen. Nah, di drive kita ya, di drive yang akun Belajar ID, kita buat folder. Caranya klik new, kemudian pilih folder. Nah, caranya tadi namanya apa? Saya copy saja, copy. Kemudian beri sini nama foldernya CRT. Nah, sudah ya. Kita cek di My Drive. Masih working sebentar ya. Ini DDGWM GMP ini ya, sudah ada ya foldernya ya. Nah, di dalam folder ini nanti akan diberi file-file, yaitu apa filenya?
membuat Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet. Nah, jadi di dalam Google ini kita bisa membuat di Doc itu seperti Word ya. Kalau slide, Google Slide itu seperti PowerPoint. Biasanya kita di sini kerjanya online. Kemudian Google Sheet seperti Excel ya. Keuntungan dari kerja online itu kita bisa kerjakan di mana saja. Di sini, maaf ini sinyal saya kok bermasalah, dropping. Ya, ini ya di dalam folder ini karena kemarin saya sudah pernah membuat dengan folder yang sama. Di dalam ini kita akan mengisikan Google Doc dengan judul Google For&You, kemudian Google Sheet dengan judul Google This Numbers, dan Google Slide. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Klik New, kemudian Google Doc. Nah, blank saja seperti ini. Kita klik saja Google Doc. Yang dokumen saja ya. Kita juga bisa memilih template sebenarnya di dalam Google Doc. Sinyal saya lemah ya? Lancar ya, Bu? Saya refresh dulu. Oke, Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa mendengar dari Pak Aziz? Ya, halo Bapak Ibu. Ya. Coba Pak Aziz. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, siap. Oke. Oke, sudah. Ini karena saya juga kemarin sudah membuat folder yang sama. Nah, sekarang kita membuat di folder yang saya praktekkan tadi ini ya, masih kosong. Klik New, kemudian Google Doc. Nah, ini sekarang saya sudah kembali. Google Doc dengan judul Google For&You. Oke. Di Google Doc-nya bagaimana cara mengubah namanya? Klik di sini saja Bapak Ibu. Detail dokumen ya. Ini masih belum ada judulnya. Kita ke sini, kita paste ataupun diketik juga boleh. Nah, ini otomatis tersimpan. Ya. Kalau kita close, nah, itu sudah ada filenya di sini nanti ya. Loh, muncul. Kemudian kita membuat lagi Google Sheet ya. Google Sheet dengan judul ini kita copy saja kalau tidak mau mengetikkan, sama alurnya. Detail spreadsheet ini kita edit. Nah, sini otomatis tersimpan, namanya berubah dan akan otomatis muncul di sini ya. Kalau kita close di sini sudah muncul di drive kita ya. 3, 2, 1. Belum muncul di punya saya. Saya refresh. Nah, sudah muncul ya. Oke, yang ketiga itu adalah Google. Oh maaf, tadi saya ketuker ya. Sama Google Sheet sama Google Slide ya. Yang Google Sheet namanya Google This Numbers. Kita juga bisa merubah namanya. Yang ini kita rubah namanya. Ini sesuaikan namanya tadi yang diminta itu adalah, ini cara merubah nama ya di sini ya. Nah, sekarang yang Google Slide namanya ini kita copy. Ya, pilih di drive-nya, di foldernya, new, kemudian Google Slide. Di file sama seperti ini namanya, detail presentation kita edit. Nah, di sini namanya otomatis akan tersimpan. Kita close saja. Nah, maaf. Maaf, saya salah baca. Barengan tadi. Ini ya, sudah muncul di sini ya. Nah, tadi tugasnya panduannya kita lihat screenshot ya. Kita screenshot saja. Ini tampilan dari folder ini dan isinya. Screenshot menggunakan PRT screen di keyboard saja tidak apa-apa ya Bapak Ibu.
Kemudian dimasukkan di slide tugasnya. Nah, ini slide 4. Kemudian slide 5. Oke, semuanya bisa mengikuti ya. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas atau kecepatan bisa ditulis di chat ya. Kemudian di sini kita diminta membagikan ya Google Drive tadi, dibagikan akses edit. Nah, ini kita mempunyai 3 fungsi dalam membagikan. Yang pertama, kita lihat folder tadi ini kita bisa bagikan, share ya. Share ke di sini diminta ke Bu Nila Kurniasari. Ini kita share ke Bu Nila Kurniasari dengan akses edit ya. Sehingga nanti Bu Nila bisa mengedit folder ini. Nah, di sini ada 3 menu. Yang pertama viewer, artinya yang kita share itu hanya bisa melihat saja. Kemudian komentar, ini bisa hanya untuk bisa mengomentari dari pekerjaan kita ataupun drive-drive kita. Kemudian yang ketiga ini sebagai editor. Nah, yang pertama kita diminta untuk sebagai editor. Ya, ini di screenshot ya Bapak Ibu ya. Print screen. Nah, dimasukkan ke sini ke PowerPoint-nya. Nah, cara masukannya ya tinggal di paste saja ya, ataupun di kontrol kanan V. Pasti akan muncul seperti ini di Google Doc-nya ya, atau di Excel maupun di slide juga muncul seperti ini, tinggal klik Ctrl plus V ya. CTRL plus V itu barengan. Nah, kemudian yang ke-6 membagikan link folder. Nah, kita membagikan ya. Ini saya cancel. Membagikan kita bisa get link ya, link folder ya, ini. Mengambil linknya ya ini ya. Kalau tadi kan kita share, kita membagi link ini saja di screenshot ya. Screenshot muncul di di sini. Ini cara membagikan link. Ini linknya yang kita ambil. Oh, yang ke-5 tadi saya ulangi. Yang ke-5 adalah membagikan folder dari GWI ini kepada Bu Nila Kurniasari. Ini emailnya Bu Nila. Nanti di copy paste saja. Caranya klik share. Kemudian klik tuliskan emailnya Bu Nila. Kemudian kalau sudah terdetek, diklik saja. Dan di sini aksesnya itu diubah sebagai editor, atau mungkin nanti kalau di Bapak Ibu kan di sini masih viewer, ya kita ganti editor. Klik saja. Nah, ini yang di screenshot. Ya. Print screen. Nah, masukkan ke pekerjaan kita. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita lanjut yang ke-6 sudah, yang ke-7 screenshot menu upload file folder untuk mengupload file Microsoft Word ya. Ini boleh upload Word, Excel maupun PPT ke folder tadi ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan new, klik new di drive tadi kita ya. Kemudian file upload. Nah, ini yang di screenshot caranya ya. Caranya yang di screenshot itu. Nah, ini screenshot file upload. Setelah itu tugasnya yang berikutnya adalah nomor 8. Setelah 8 screenshot menu dibagikan dengan saya. Tunjukkan file yang pernah dibagikan orang lain. Nah, di sini di drive itu kan ada share with me. Nah, ini jika sudah pernah kita bagikan bersama akan muncul file-file yang sudah pernah dibagikan ya. Atau jika belum sini ya masih kosong gitu ya di sini nih. Nah, ini yang share with me itu yang di
print screen. Nah, di paste di sini ya. Kemudian nomor 9 kita masuk ke Gmail yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nila Kurniasari. Nah, demikian mengenai Google Drive ya. Saya tambahkan Google Drive gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada materi tambahan mengenai Drive. Yaitu di dalam Drive saya, di sini sudah ada menu di dalam My Computer, di sini ada menu My Laptop. Nah, di dalam My Laptop ini sudah ada isi yang ada di dalam laptop saya. Ini kita bisa menyingkronkan isi yang di dalam laptop itu ada di Drive kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada aplikasi katalog lagi. Di laptop di drive, drive-nya di laptop ya gitu ya Pak? Iya. Jadi saya bekerja di laptop ya, secara offline gitu ya. Setelah memasukkan ke folder ini, folder SMP maupun SMA di sini, ya itu otomatis nanti ketika laptop itu online akan sinkron ya, akan melakukan sinkronisasi sehingga bisa dibuka di drive kita. Saya membuka drive ini di komputer manapun ataupun di HP itu bisa kita kerjakan lagi. Nah, bagaimana cara melakukan itu? Langkah pertama kita akan unduh drive untuk komputer ya. Klik saja di Google, itu Google tahu apa yang kita mau. Google Drive download ya. Nah, di sini download Google Drive. Ini yang kita pilih. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada menu download. Nah, setuju dan download. Ya, save file. Kita tunggu prosesnya. Jika tidak muncul proses download, bisa klik di sini untuk mencoba lagi. Jika sudah, kita double klik saja akan menginstal. Yes. Nah, kita tunggu prosesnya dengan beberapa detik. Waiting to download. Nah, ini perbedaannya jika sudah terdownload, nanti akan muncul di menu di desktop itu Google Slide, Google Sheet, dan Google Doc. Nah, ini ya, sehingga semuanya kita bisa kerjakan secara online. Masih menunggu downloadnya. Berarti dengan fasilitas ini kita udah nggak perlu colok-colok flash disk ya Pak Aziz? Oh iya, saya menggunakan Drive. Jadi kalau ada yang minta file ke saya, yang file itu berada di dalam laptop, ya contohnya ya tadi kita bisa ambil di Drive ya. Nah, sehingga dari MGMP misalnya meminta apa mengenai undangan, saya tinggal kirim link ini saja, share link ya. Nah, kita share link ini saja ke yang bersangkutan. Hemat waktu sekali ini berarti. Copy link gitu. Jadi saya tidak perlu membuka laptop. Saya lihat ini masih installing ya. Tadi sudah download kemudian installing. Ini sedang menginstal Google Drive di dalam komputer kita. Mohon maaf Pak. Iya, bagaimana Ibu? Berarti ini kita download Google Drive-nya ini di laptop atau di HP Pak? Di laptop Ibu. Jadi ini materi. Kalau untuk di HP bisa Pak? Di HP biasanya sudah otomatis ada Ibu. Di HP itu ada Drive. Biasanya di maksudnya folder yang ada terkoneksi dengan laptop. Oh, di HP itu biasanya sudah ada bawaan. Itu Drive ya Ibu. Atau jika memang belum ada bawaannya, itu bisa download Drive. Nanti otomatis ketika kita sudah sinkron di sini, ya di Get Started ini kita sudah mulai, itu otomatis yang ada di Drive komputer itu kita bisa buka di laptop, bisa dibuka di HP gitu Bu.
Contohnya nanti saya akan buka juga dari HP. Ya. Link tadi gimana link? Sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Cara tadi menginstal Drive ya. Yang pertama kita diminta untuk sign in menggunakan email Drive kita ya. Ini pastikan emailnya sama ya. Nah, karena saya juga mempunyai Drive yang lainnya. Udah. Kita masukkan password kita. Nah, setelah ini kita akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini akan muncul menu-menu atau folder bawaan yang akan disinkronkan ke Google Drive. Yang pertama ada desktop, dokumen, dan pister. Jadi file apapun yang kita simpan di dokumen itu akan otomatis tersinkronkan di Google Drive. Nah, kita bisa menambahkan lagi ini, choose folder ya. Nah, saya mau menambahkan di sini di data D. Ini dokumennya free banget di komputer ini, maaf. Saya membuka di ini, benar. Komputernya nih di perangkat maaf Syahrul ini ya. Syahrul Alifian. Folder ini ke dalam Google Drive ya. Folder download saja ke nih. Nah, akan masuk di sini download gitu ya. Nah, 16 MB. Jadi kita bisa juga memasukkan di folder D ini semua yang ada di dalam D ini kita bisa masuk ke drive kita ya seberapapun kapasitasnya karena Google Drive kita kan tak terbatas jadi nggak masalah. Nah, kita klik next ya, sinkronkan got it. Nah, ini sudah start ya, kita sinkronkan ya. Ini saya menyinkronkan 2,9 giga ya nggak masalah mau berapa giga pun start. Nah, kita instalasi komplit tinggal di close ya. Nah, kita lihat di dalam menu My Computer itu sudah muncul menu Google Drive ya Bapak Ibu ya. Di sebelah menu My Computer ini perhatikan. Perhatikan di sini. Di menu My Computer itu ada menu yang berbeda yaitu ada yang tercentang, ada yang sedang proses. Ini proses sinkronisasi ya. Jadi semua yang ada di ini proses sinkronisasi. Kemudian folder yang tadi sudah kita klik itu ada proses seperti ini sehingga yang sudah terchecklist itu berarti sudah bisa masuk di Google Drive. Nah, kita bisa amati di sebelah kiri, sebelah kanannya ya. Di sebelah kanan itu ada menu ini backup and sinkronisasi from Google. Nah, di sini masih proses sinkronisasi 110 file ya. Nih processing. Nah, ini 1000 file ya masih berlanjut ini prosesnya. Sehingga file-file yang ada di dalam komputer kita bisa buka di drive kita ya. Nah, sini ada dua karena yang pertama ini di laptop saya. Ya, laptop saya yang sudah tersinkronisasi dengan drive ini. Yang kedua, ini My Computer ini di komputer yang saya gunakan. Jadi
saya bisa menyinkronkan banyak komputer ya ke dalam drive saya. Karena drive kita unlimited. Jadi mau saya kantor di sekolah, jadi saya bisa mengambil filenya itu kapan saja. HP maupun menggunakan laptop saya. Itu asal kita sudah login ke drive kita. Itulah canggihnya dari drive ini. Nah, ini kita bisa yang sudah masuk ini bisa kita ambil di dalam drive. Nah, ini adalah isi dari komputer yang sedang saya gunakan. Ini adalah sinkronisasi dari komputer yang kita gunakan ke drive kita, sehingga kita bisa bekerja dimanapun dengan menggunakan drive ini. Kita bisa membuka filenya ketika ada teman kita ataupun dari kepala sekolah meminta file RPP, kita tidak harus membuka laptop ya, kita bisa mengambilnya dari sini gitu. Intinya harus jam sabar adik aku ya. Jam sabar adik. Ya, ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di chat ya, ataupun bisa resen. Nah, demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Nila mengenai Gmail ya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Aji sudah menyampaikan tentang luar biasanya drive nih Bapak Ibu. Di sini saya menggarisbawahi bahwa drive-nya belajar ID itu tanpa batas Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau belajar dari mana saja dan kapan saja kita bisa, karena ternyata drive-nya belajar ID ini yang dikelola oleh Revo Indonesia dan bekerja sama dengan Kemendikbud sudah bisa tersinkronisasi atau terintegrasi. Ya, jadi ketika Bapak Ibu tidak membawa laptop ke sekolah, Bapak Ibu bisa membuka isi laptop itu melalui drive yang ada di komputer sekolah, bisa tanpa Bapak Ibu menggunakan flash disk. Inilah hebatnya drive-nya belajar ID. Itu ya Bapak Ibu, nanti kita pelajari kembali bersama untuk menghemat waktu. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk materi berikutnya kepada Ibu Nila Kurniasari. Beliau akan menyampaikan tentang Gmail dan bagaimana Gmail-nya belajar ID dengan Gmail personil ya Bapak Ibu. Kita simak, nanti ketika ada pertanyaan boleh silakan langsung chat. Oke, silakan kepada Ibu Nila. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Penny Mawarningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Jelas Bu Nila. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Gmail. Saya izin share screen dulu. Bapak Ibu, apakah screen saya terlihat? Terlihat, Mbak. Terlihat. Ya, di sini kita akan sama-sama nanti belajar tentang Gmail. Saya rasa Bapak Ibu hebat semua di sini, semua sudah menggunakan Gmail, apalagi sekarang semua sudah menggunakan handphone Android. Pasti di HP masing-masing itu sudah ada email dari Gmail. Gmail itu adalah surat elektronik dari Google. Kalau dulu kita berkirim surat itu dengan menggunakan tulisan tangan melalui pos, sampainya bisa beberapa hari. Dengan menggunakan Gmail, hanya hitungan detik, hitungan menit, surat kita sudah dapat diterima oleh tujuan pengiriman kita. Untuk kelebihan Gmail, yang pertama tentu saja gratis. Bapak Ibu semua di sini mendaftarkan Gmail itu pasti gratis dan dapat langsung digunakan di perangkatnya masing-masing, baik itu di PC maupun di HP Android. Kemudian satu akun untuk semua. Jadi satu akun Gmail-nya Bapak Ibu itu bisa digunakan untuk berbagai aktivitas atau berbagai fitur yang ada di Google. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aziz, bisa digunakan untuk Google Docs, untuk Google Sheet, dan bermacam-macam lagi fasilitas dari Google. Kemudian yang ketiga ada spam filter. Spam filter itu memfilter atau jadi nanti misalkan ada email
yang dikirimkan ke kita secara masif, artinya email tersebut sebenarnya tidak dikirimkan ke kita, nanti sudah ada spam filter. Email itu akan nanti masuk ke spam yang ada di Gmail. Yang keempat, yaitu proteksi dari virus. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi kalau file-file yang akan dikirimkan itu nanti membawa virus. Biasanya kalau kita cabut dan colok flash disk itu kan membawa virus yang akan merusak file-file yang ada di komputer kita. Tapi dengan Gmail nanti file yang diupload, yang dilampirkan ke dalam Gmail itu akan terscan otomatis dari Google. Selanjutnya yang kelima yaitu ada fitur pencarian. Untuk Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan email, biasanya kan emailnya itu banyak sekali. Dengan adanya fitur pencarian ini, kita nanti tinggal set aja, dicari kata kuncinya apa, nanti otomatis Bapak Ibu akan diarahkan ke email yang Bapak Ibu cari. Yang keenam yaitu kelebihan dari Gmail adalah penjadwalan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengirim email sempatnya sekarang, padahal emailnya ingin ditujukan besok, Bapak Ibu bisa menjadwalkan email tersebut akan dikirimkan kapan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan lihat perbedaan dari Gmail biasa yang biasa kita gunakan atau Gmail pribadi dengan Gmail dari Workspace for Education. Yang pertama, penyimpanannya tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Aziz Mustafa bahwa untuk yang Gmail biasa itu kapasitas penyimpanan kita hanyalah 15 GB. Untuk Gmail dari Workspace for Education itu penyimpanannya unlimited. Jadi Bapak Ibu ketika nanti menyimpan banyak dokumen di situ atau mengirimkan dokumen tidak perlu khawatir kehabisan memori karena untuk Gmail Workspace for Education itu penyimpanannya unlimited. Yang perbedaan yang kedua yaitu untuk kontrolnya. Kontrolnya untuk yang Gmail yang umum atau pribadi tentu saja ada pada diri kita sendiri. Kalau yang Gmail Workspace for Education dapat dikontrol oleh sekolah. Jadi ketika nanti kita lupa password atau lupa sandi, kita bisa menghubungi admin dari sekolah masing-masing. Nanti bisa dilakukan reset password. Nanti bagaimana kalau yang lupa passwordnya itu adalah admin? Nah, kalau untuk yang lupa passwordnya adalah admin, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pengaduan di Kemdikbud, di ult.kemdikbud.go.id. Tapi harus sabar menanti karena sampai sekarang saya juga kemarin melakukan pengaduan untuk penambahan akun siswa. Itu juga sampai sekarang belum direspon, jadi harap bersabar dan nanti juga akan ada update lagi dari Kemdikbud. Kemudian keamanan, untuk keamanannya jelas yang dari Workspace for Education ini lebih aman. Tadi sudah dijelaskan juga dari Pak Aziz. Untuk ditautkan ke Android saja harus Androidnya memiliki kunci layar, mungkin bisa berupa sidik jari ataupun pola. Selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk membuka Gmail-nya. Bapak Ibu masih membuka panduan dan juga ini kan ya, membuka panduan dan tugasnya. Nah, ayo baik, misalnya. Sebenarnya tertutup. Oke. Untuk memudahkan Bapak Ibu sambil praktek, dibuka dua-duanya. Kalau saya lebih enak yang di sebelah kiri itu panduan, kemudian di kanannya itu tugasnya Bapak Ibu. Jadinya ini teknis sih sebenarnya, terserah Bapak Ibu enaknya gimana. Kalau saya lebih enak di sebelah kiri yang panduan, di sebelah kanan yang tugas yang kita kerjakan. Kita tadi udah sampai Gmail ya di sini. Masih melanjutkan dari yang Pak Aziz tadi, Bapak Ibu draftnya tidak perlu di close. Silahkan menuju ke titik 9 yang ada di pojok kanan atas. Diklik saja titik 9-nya, kemudian pilih yang Gmail.
apabila belum login nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login. Silahkan masukkan username dan juga passwordnya. Karena di sini saya sudah login, maka di sini sudah langsung masuk ke Gmail saya. Ini Gmail akun belajar. Di sini perbedaannya kalau yang akun biasa hanya foto saya, kalau yang untuk di Gmail akun belajar ada icon belajar.id. Nah, selanjutnya di sini di sebelah kiri ada menu-menu dari Gmail. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah sangat familiar. Ada di sini ada tulis tanda tambah untuk mengirimkan email. Ada kepadanya di sini, kepada tujuan email kita. Ada subjek, itu judul email kita. Nah, di kepada ini ada CC dan BCC. Fungsinya untuk yang CC atau carbon copy itu adalah kalau seperti surat yang biasa itu namanya tembusan. Jadi nanti surat tersebut mengetahui siapa. Tapi tujuannya bukan untuk orang pada tembusan tersebut. Kalau BCC atau blank carbon copy itu fungsinya hampir sama dengan carbon copy, bedanya nanti alamat email yang kita lampirkan di situ tidak akan terlihat oleh si penerima email. Di bawah ada tombol kirim, ada font, ini lampiran file yang saya coba klik ini ya, yang ada di komputer kita, yang di sampingnya menautkan link, kemudian emoticon, kemudian sampingnya lagi ada drive. Nah, di sini kita bisa melampirkan file-file dari drive. Kenapa harus dari drive? Karena ketika kita melampirkan file dengan lampiran ini dari komputer kita itu besarnya terbatas, yaitu hanya 25 MB. Kadang-kadang kan kita perlu mengirimkan email yang kapasitasnya besar, kan diupload dulu di drive, nanti dilampirkan di menu ini. Untuk mengirim email saya rasa sudah banyak yang sangat familiar. Kita menuju ke praktek kita. Panduannya yang pertama, tampilkan satu screenshot dari Gmail Anda di desktop berisi 5 kategori, yaitu inbox, 5 kategori inbox, tema yang berbeda, dan pesan yang dibintangi. Kenapa kita harus membuat seperti itu kira-kira? Ada yang tahu? Tulis di chat boleh. Ya, jadi kita buat seperti ini tujuannya agar email kita itu lebih menarik dan juga lebih mudah untuk dibaca. Ya, kalau kita lihat di sini kan masih campur semuanya, banyak sekali. Kalau kita lihat pusing lihatnya. Kita akan membuat, pertama kita ubah background dulu. Untuk ubah background, silahkan Bapak Ibu menuju di pojok kanan atas, ada gambar setelan gerigi kayak gerigi. Silahkan diklik. Di bawahnya ada tema. Silahkan pilih tema yang ingin Bapak Ibu terapkan di Gmail-nya. Atau kalau ingin fotonya juga boleh, di sini ada foto saya. Misalkan saya pilih ini ya, yang gambar hutan. Saya klik simpan. Di sini sudah berubah dari tema dari Gmail saya, background dari Gmail saya. Untuk yang kedua, yaitu diminta 5 kategori inbox. Jadi inbox kita nanti akan kita kategorikan menjadi 5 buah kategori. Caranya sekarang ke setelan lagi, kemudian lihat semua setelan, klik kotak masuk. Di sini ada 5 kategori, kita checklist semua. Yang utama itu sudah terkunci karena sudah otomatis dari sana. Kita checklist 5-5-nya, kemudian kita klik ya, sekarang sudah ada 5 kategori ada utama, ada sosial, ada promosi, ada update, dan juga ada forum. Kita buka di sini, promosi, update, dan juga ada forum. Selanjutnya kita diminta membintangi salah satu pesan. Yang dibintangi itu biasanya
pesan-pesan yang anggap penting. Kita bintang di sini. Kemudian kita screenshot tampilan ini, tadi sudah dijelaskan caranya, silahkan pakai Ctrl print screen atau ALT print screen, boleh juga pakai sniping tool. Kemudian kita paste ke tugas kita di slide 10. Tinggal diatur saja besarnya agar tidak menutupi yang atas. Slide 10. Sekarang kita lanjut ke slide 11. Anda ingin memindahkan satu email ke kategori promosi. Klik tombol centang pada email yang dipilih, kemudian klik ikon pindahkan folder, kita pilih yang promosi. Oke, saya akan memindahkan salah satu emailnya, kita checklist dulu. Kemudian ada dua opsi, bisa kita klik kanan ataupun bisa kita gunakan icon yang ada di yang di atas. Pindahkan. Kemudian ke promosi. Tapi sebelum klik, silakan Bapak dan Ibu screenshot dulu. Kemudian pastekan ke tugas di slide ke-11. Bapak Ibu yang mungkin tertinggal untuk prakteknya, nanti bisa memutar rekaman dari sesi Zoom ini. Linknya nanti akan kami share di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mungkin sekarang terkendala sinyal ataupun sedang melakukan aktivitas lain, mungkin ada yang sedang mengajar atau ada yang punya kepentingan yang lain. Nanti akan kami share rekamannya, Bapak Ibu bisa memutar ulang rekamannya. Untuk selanjutnya, nah ini diminta screenshot yang ke 13 ya. Slide ke-12. Anda ingin membuat label kedua dari email lain dengan nama sekolah Anda. Tunjukkan satu screenshot Anda memilih satu email dan membuat label yang baru. Masih seperti tadi, Bapak Ibu silahkan checklist salah satu emailnya. Kemudian klik kanan, kemudian beri label. Klik buat baru, silahkan ditulis nama dari sekolah Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya nanti seperti tadi kita screenshot dulu proses pembuatan labelnya. Kita pastekan di sini. Yang ditugas tapi kurang satu ini Pak Aziz, slide itunya. Slide tugasnya kurang, slide ke-12-nya belum ke itu, belum masuk antara panduan sama tugasnya kurang satu. Ini kan sebelah 12, 13. Nah, yang ini yang 12 yang enggak ada. Nanti di itu aja, direvisi. Atau ditambah slide juga enggak apa-apa. Yang kurang yang panduan apa? Yang tugasnya. Yang ditugasnya. Nanti dikopaskan dari sana aja. Oke, kita lanjutkan lagi untuk slide 13. Screenshot email dari saya, Nila Kurniasari 62@guru.smp.belajar.id, lalu klik tambah ke tugas atau tags dan edit judul tugas menjadi penting. Jadi nanti di tagsnya itu judul tugasnya kita ubah jadi penting, kemudian beri tenggat waktu sampai Kamis 3 April 2021 pukul 12.30. Nah, Bapak Ibu nanti buka Gmail-nya, kemudian silahkan search email dari saya, dicari email dari saya. Kalau di sini karena ini Gmail-nya saya, jadinya tidak ada email dari saya ya. Saya contohkan satu saja, misalkan dari ini dari Pak Stephen. Kemudian kita tambahkan ke tags di sini di sebelah kanan yang warna biru, diklik. Ini sudah saya tandai penting, silahkan miliknya Bapak Ibu apa belum, ditulis dulu di sini, penting, kemudian tenggatnya diatur, tanggal berapa,
juga jamnya tadi diminta jam 12.30. Yang di panduan aja, yang ditugas belum berubah. Ini masih 31 Desember, nanti kita edit lagi. Berapa? Tanggal 3 April 2021. Jamnya tetap. Ya. Kolaborasi draft. Ya, ini kita juga sedang menerapkan kolaborasi dari slide karena tadi yang panduan yang tugasnya ada yang kurang. Ini saya sambil menjelaskan, Pak Ajis di seberang sana mengedit untuk tugas prakteknya. Ya, tadi yang taksnya kalau sudah kita print screen, kemudian kita paste di tugas kita. Kalau sekarang harusnya yang slide ke-13 yang ini, Pak. Yang 13 yang kurang 13. Ya, nggak ada yang 12-nya. Yang 12. Ya, kita pastekan di sini. Jadi. Ya, sudah ada ya? Ya, sudah muncul. Nah, kan yang sedang membuka slide tugas bisa di-reload, nanti tambahan slide-nya sudah muncul di sana. Sudah selesai untuk Gmail ya, hanya segini saja. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ke moderator. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Penny. Silahkan Bu Penny. Oke, ya, saya turunkan terus share screen-nya. Masih di share screen. Oke, baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan untuk materi Gmail ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Nila yang sudah memaparkan dan mencoba untuk mempraktekkan. Mudah ya Bapak Ibu. Ini yang langsung mempraktekkan, yang belum paham bisa ditanyakan langsung, bisa melalui chat ataupun langsung raise hand ya Bapak Ibu, silakan diperbolehkan sambil menunggu. Inilah produknya Belajar ID yang dikelola oleh Revo Indonesia dan bekerja sama dengan Kemdikbud, yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua ya Bapak Ibu untuk pembelajaran ke depan, ataupun nanti setelah pandemi ini selesai pun kita tetap masih bisa menggunakan akun Belajar ID ini. Karena yang pertama, drive-nya tanpa batas Bapak Ibu, dari pengelolaan Gmail-nya yang luar biasa. Ini semua produk yang memang dikeluarkan oleh Google untuk kita, untuk para pendidik Bapak Ibu. Jadi monggo silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan di sini melalui chat atau raise hand. Ya, ini dari mana saja ya ini ya? Ada Bu Siti Nurbaiti, ada Pak Trio Tetaro, ini mungkin dari oh Ibu ya? Ini Ibu ya, mohon maaf, ini ada Ibu ya. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa sambil biar kita bisa saling menyapa, Bapak Ibu bisa menyalakan videonya. Ya, biar nanti dari narasumber juga bisa saling menyapa. Monggo silakan. Oke, ya ini ada Ibu Yuli Setiorini, ada Ibu Afri Utami, ya. Ada Ibu Siti Hafsah. Oke, silahkan yang lainnya, mana ini? Alhamdulillah, terima kasih ada Pak Slamet Rianto. Oke, sudah sambil mencoba tadi Bapak? Sudah mencoba Pak? Langsung mempraktekkan tadi materi Drive dan materi Gmail-nya? Drive-nya sudah, Gmail belum. Oke Bapak, terima kasih. Oke, semangat-semangat Bapak. Nanti untuk dilanjutkan ke Gmail-nya. Oke, ada Bu Fitri. Di sini ada Bu Fitri. Sudah selesai Bu mempraktekkan? Untuk mic-nya Bu Fitri belum dinyalakan. Oh iya. Untuk yang Drive tadi sebagian sudah, terus untuk yang Gmail-nya belum selesai. Oke, nanti bisa dilanjutkan ya Ibu ya. Nanti jika terkendala nanti bisa diputar kembali materinya. Nanti akan kami sematkan di Classroom.
Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti yang mau disampaikan kepada narasumber, silahkan. Sudah jelas semua. Oke, sudah jelas semua ya Bapak Ibu. Bu Penny. Ya. Saya mau membuka drive. Ya, Om Ajis, untuk mikrofonnya belum dinyalakan untuk Pak Ajis ya. Sudah? Ya. Oke, cek. Begini Bapak Ibu, saya mau membuka drive yang sudah tadi saya sinkronkan ya di komputer maupun di laptop saya kan sudah saya sinkronkan. Saya mau buka dari HP ya. Saya share screen dulu. Oh maaf, minta tolong Bu untuk share screen dari HP. Bu siapa ini? Bu Novi. Oke, ya ini Pak Ajis mau membuka ini untuk yang sebentar. sinkronisasi tadi. Screen. Ya. Oke, saya tanyakan dari HP ya. Di sini di drive ya. Sebelumnya kita sudah memasukkan akun kita, menambahkan akun kita, akun Belajar ID kita di handphone kita. Tetapi kita tidak bisa menambahkannya jika di handphone kita itu belum ada kunci pengamannya. Jadi yang namanya akun BSE itu akun bisnis, sehingga di dalam HP kita harus diberi kunci pengaman. Seperti itu. Nah, setelah itu kita tambahkan akun dengan cara di pengaturan. Itu kan ada tambahkan akun. Mana pengaturan? Di pengaturan itu kan ada tambahkan akun Google. Ini akun dan sinkronisasi ya, kita klik di situ ada banyak sekali akun yang sudah masuk ke HP saya. Nah, kemudian di sini bisa kita klik tambahkan akun ya. Kita klik tambahkan akun, maka kita bisa klik yang akun terkelola, nanti akan muncul masukkan ini ya. Ini sudah dimasukkan ke sini, akun sini, akunnya saya. Akun Google ya. Ini cara menambahkan akun Belajar ID. Tapi sebelumnya pastikan kita sudah menambahkan kunci pengaman baik itu kode maupun pola ya, maupun wajah sidik jari ke HP kita. Kita tinggal memasukkan akun Belajar ID kita ya ke di sini ya. Kemudian login, berikutnya berikan password. Seperti itu. Setelah login nanti akan muncul sinkronisasi di pengaturan. Nah, setelah muncul sinkronisasi kita bisa buka di drive. Drive. Nah, drive itu biasanya ada di kumpulan Google ya. Kumpulan Google artinya yang bareng dengan YouTube dan teman-temannya ini ya, di folder ini. Tapi jika belum ada di HP Bapak Ibu bisa di-download di Play Store. Tapi biasanya drive itu bawaan ya, sudah ada di handphonenya. Kalau sudah, kita klik drive-nya, kan muncul akun kita yang sudah kita masukkan di sini ya. Ini akun Belajar ID saya. Nah, kita bisa mengubah drive ini dengan akun, misal saya ubah dengan akun Gmail biasa saya. Kita lihat perbedaannya. Nah, di akun Gmail biasa itu hanya drive saya sama ini ya. Nggak ada yang share bersama gitu ya. Di drive biasa ataupun di akun personal juga bisa disinkronkan. Tapi sekali lagi di sini kan drive-nya terbatas, hanya 15 GB. Sedangkan di akun Gmail saya itu sudah terpakai 7 GB dari 15 GB. Nah,
Beda ketika saya menggunakan drive akun belajar ID. Kita rubah. Di sini ada drive saya, drive bersama. Nah, kemudian My Computer di sini. Ini dua folder yang sudah saya sinkronkan. Yang pertama yang bawah itu merupakan laptop saya. Ya, ini laptop saya yang sudah saya sinkronkan. Jadi kalau ada yang meminta file dari sini, bisa saya ambil dari sini. Jadi kalau ada guru teman saya, ya guru gitu yang meminta akun belajar ID, bisa saya ambilkan dari sini gitu ya. Saya tidak perlu membuka komputer. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan saya memegang semuanya akun dari siswa dan dari guru di sekolah saya. Nah, jadi kalau saya mau memberikan kisi-kisi dan sekolah, saya ambil aja dari sini. Tidak perlu membuka laptop. Nah, di sini sudah ada 2 buah folder, My Computer dan My Laptop. Ini bisa dirubah foldernya ya, namanya ganti nama gitu. Bisa jadi dirubah namanya, jadi ini adalah komputer kantor gitu. Jadi komputer yang tadi sudah saya sinkronkan sudah masuk ke sini. Yang tadi saya praktekkan itu sudah masuk ke sini. Jadi saya bisa mengambil file yang ada di komputer itu dari HP saya seperti itu. Di dalam My Dokumen ini bisa saya ambil. Nah, ini isi-isi yang berada di dalam komputer tadi itu ada di dalam drive saya. Jadi saya tidak perlu membuka komputer. Itu perbedaannya ya. Jadi kita bisa dengan leluasa mengambil file, mengelola file yang ada di drive di My Computer di situ. Oke. Jika ada pertanyaan bisa kita sharing-sharing bersama ya. Terima kasih. Dari saya tadi saya lupa karena mau menyampaikan dari tampilan drive dari handphone ya. Jadi kita bisa membuka file-file yang ada di laptop itu melalui handphone kita. Terima kasih. Monggo kembali ke Bu Penny. Oke, baik. Terima kasih Pak Ajis sudah menyampaikan yang luar biasa ini Bapak Ibu. Artinya drive-nya Belajar ID memang luar biasa, bisa disinkronkan melalui HP. Jadi ketika Bapak Ibu memang tidak membawa laptop, mungkin dalam perjalanan jauh, diminta untuk mengirimkan file dan file itu ada di laptop dan sudah tersinkronisasi di HP, tinggal kirimkan saja melalui HP Bapak Ibu. Jadi tidak harus menunggu esok dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu memang sudah selesai untuk sesi yang pertama ini, kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Nanti kita akan bertemu di hari Sabtu, ya di hari Sabtu tanggal 3 April dengan jam yang sama. Nanti silakan Bapak Ibu bisa membuka classroom-nya untuk mengerjakan tugas. Di sana juga sudah ada panduannya, materi juga akan kami sematkan di sana. Jangan lupa presensi. Tugasnya jangan lupa. Ya, presensi dan yang selanjutnya ini Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya bahwa tugas Bapak Ibu jangan lupa di turn in ya. Jadi kalau ada bahasa, kalau menggunakan Chromebook itu ada yang, kalau Chromebook itu kirim apa ya, serahkan itu ya, serahkan Bapak Ibu. Jadi ada serahkan. Nah, biasanya Bapak Ibu kan menjadi guru. Nah, sekarang Bapak Ibu mohon maaf menjadi peserta didik untuk sementara ini. Jadi bagaimana mengirimkan tugas, jika sudah selesai tinggal dikirimkan atau diserahkan Bapak Ibu. Di ujung pojok kanan atas nanti diserahkan. Nanti biar terekam oleh kami dan akan segera kami koreksi untuk kelulusan Bapak Ibu semua. Dan jika memang ada kesulitan-kesulitan yang belum bisa dikerjakan untuk materi sesi yang pertama, Bapak Ibu bisa komunikasikan, bisa ditanyakan melalui classroom ataupun WA group yang sudah tersedia. Ye. Ada tambahan dari narasumber Ibu Nila? Ya, untuk Bapak Ibu, ketika mengerjakan tugas di slide yang sudah kami sediakan, itu Bapak Ibu tidak perlu mencari tombol save karena akan sudah tersimpan otomatis ketika Bapak Ibu terkoneksi dengan internet. Dan sekali lagi kami sarankan Bapak Ibu mengerjakan tugasnya pada template yang sudah kami lampirkan di tugas Bapak Ibu. Jadi jangan mengirimkan dalam bentuk screenshot gambar di lampiran tugas karena sudah kami sediakan template untuk mengerjakan tugas. Setelah dikerjakan nanti tersimpan otomatis dan sekali lagi jangan lupa klik turn in atau serahkan atau mungkin kirim
agar kami dapat menerima tugas Bapak Ibu dan mengoreksinya. Ya, silakan Bu Penny, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kami mengembalikan kepada pembawa acara, saya selaku moderator sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dalam mendampingi Bapak Ibu selama 2 jam ini. Dan sebelumnya mohon untuk kamera bisa dinyalakan Bapak Ibu sebagai dokumentasi kami. Ya, nanti akan kami ambil untuk fotonya untuk gambar bersama. Ya, saya hitung 3 kali ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, 1. Ya silakan action terbaiknya. Halaman pertama dulu. Halaman pertama dulu. Oke, ya, halaman pertama dulu. 1 2 3. Ya, yang berikutnya halaman kedua Bapak Ibu ada. Nah. Oke. Saya hitung ya, 1 2 3. Ya sudah pada nih. Oke, terima kasih kepada tim yang sudah bekerja sama dengan kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Sekali lagi kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selamat berjumpa di hari Rabu hari Sabtu ya Bapak Ibu di waktu yang sama. Ya, waktu kami persilakan kepada Mbak Nova selaku pembawa acara. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Penny. Tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua moderator kedua mentor yang telah berkenan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Aziz dan Ibu Nila. Tak lupa terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Andre Mairawan, Bapak Deni Rezana MPDMM, dan Ibu Penny Mawarningrum tentunya yang sudah memoderatori acara pada pagi hari ini. Serta terima kasih kepada Bapak Ibu peserta diklat semuanya yang telah hadir hari ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan saya dalam memandu jalannya diklat dan sampai jumpa di diklat hari kedua. Oke, kami akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu. Link YouTube bisa dilihat lagi Bu. Link YouTube-nya ada. Iya, untuk link YouTube nanti kami sempatkan di Google Classroom ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk dilihat kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya.